adamu fi'liha ora anane ngelakoni ing rakaah, ora anane ngelakoni ing rakaah. Wa yasjudu lan sujuda musalli, sujuda li sahwi krana arai lali. Wa in zala syakkuhu qabla salami, wa in zala senajan ilang apa syakkuhu kemamangane musalli qabla salami ing dalem sadurunge salami musalli. Gambarane zala syakkuhu bi anta dzakkara, gambare kelawan yen to iling sapa musalli, gambare kelawan yen to iling sapa musalli, eling qablahu ing dalem sadurunge salam, qablahu ing dalem sadurunge salam, eling annaha ing sak temene rakaah, annaha ing sak temene rakaah iku rabi'atun kang nomor 4. Oh bener-bener ini yang keempat. Lit taraddudi fi ziyadatiha. Kenapa kok tetap sunnah sujud sahwi? Lit taraddudi krana wujude mider-mider, krana mider-mider fi ziyadatiha ing dalem tambahane rakaah, fi ziyadatiha ing dalem tambahane rakaah. Wala yarji'u lan ora bisa bali sapa musalli, ora bisa bali sapa musalli fi fi'liha ing dalem ngelakoni ing rakaah, ing dalem ngelakoni rakaah ila dhannihi maring penyanane musalli, maring penyanane musalli, wala ila qauli ghairihi lan ora maring ucapane liyane musalli, lan ora maring ucapane liyane musalli, au fi'lihi utawa penggawene musalli, penggawene ghairi, au fi'lihi utawa penggawene ghairi. Wa in kanu jam'an kasiran malam yablughu adadat tawatur. Wa in kanu senajan ana sapa ghair, wa in kanu senajan ana sapa ghair, wis piye maneh banyak lafate wa in kan ghair niku lek delok marji'e fi'lihi ya mufrad, tapi ya dianggap sak liyane ku kabeh ya akeh dadine jamak. Ngono kuwi piye maneh? Karo maneh marji'e ya. Wa in kanu senajan ana sapa ghairi iku jam'an kelompok, iku jam'an kelompok kasiron kang akeh sapa jam'an malam ya blughu ing dalem selagine ora tumeka sapa jam'an kasiron. Pajeke mriku mawon wis ana marji jamake soalé ing dalem selagine urung tumeka sapa jam'an kasiron, urung tumeka adadat tawaturi ing wilangane tumpa-tumpa, ing wilangane tumpa-tumpa. Wa amma ma la yahtamilu ziyadatan ka'an syakka fi raqatin min rubaiyatin ahya salisatun amrobiatun. Wa amma anapun utawi barang, anapun utawi barang layah tamilu kang ora memper apa mah, ora memper ziyadatan ing tambahan, ziyadatan ing tambahan kaan syakka kaya yen to mamang sapa musalli, kaya yen to mamang sapa musalli fi rakaatin ing dalem rakaat siji, fi rakaatin ing dalem rakaat siji iki maknane marrah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Fi rakaatin ing dalem rakaat siji min rubaiyatin saking salat kang bangsa petang rakaat. Ahia apa to utawi rakaah iku salisatun kang nomor 3, amrobiatun utawa kang nomor 4. Maka fatadzakkara nuli eling sapa musalli, eling qoblal qiyami ing dalem sadurunge ngadeg lirrobiati maring rakaat kang nomor 4. Annaha eling ing sak temene rakaah, annaha ing sak temene rakaah iku salisatun kang nomor 3. Fala yasjudu mongko ora sujud, mongko ora sunah sujud sapa musalli li anna ma fa'alahu minna ma'at taraddud la budda minhu bi kulli takdir. Li anna ma krana sak temene barang fa'alahu kang agawe musalli ing ma minha saking rubaiyah, minha saking rubaiyah ma'at taraddudi sertane mider-mider iku la budda ora kena ora, artinya pasti. Minhu saking ma bikulli takdirin kelawan sekabehane pengira-ngira,
Fa in tadzakkara ba'dal qiyami laha sajada. Fa in tadzakkara mongko lamun eling sapa musolli, mongko lamun eling sapa musolli, eling ba'dal qiyami ing dalem sause ngadeg laha maring Rabi'ah sajada mongko sujuda sapa musolli litaradduti krana mider-midere musolli, litaradduti krana mider-midere musolli, mider-mider halal qiyami ing dalem tingkah ngadeg, ing dalem tingkah ngadeg ilaiha maring Rabi'ah, ilaiha maring Rabi'ah taraddud fi ziyadatiha ing dalem tambahane Rabi'ah, ing dalem tambahane Rabi'ah. Wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin. Keras ya. Wa sunnalan den sunnaki lil ma'mumi kedue makmum apa sajdatani sujud loro. Kemarin pembahasannya sujud sahwi karena kesalahan diri masing-masing. Sekarang sunnah sujud sahwi karena kesalahan orang lain. Sunnah lil makmum sajdatani disahwi imamin krono laline imam. Mutatahhirin kang suci sapa imamin. Wa imami hilang imami imam. Ini sholat sambung menyambung biasanya. Jawil-jawilan. Walau kana senajan ono sapa imam, walau kana senajan ono. Walau kana senajan ono apa sahwu laline imam iku qabla qudwatihi ing dalem sadurunge penganute utawa pemakmume makmum. Wa in faraqahu senajan mufaraqah sapa makmum ing imam, senajan mufaraqah sapa makmum ing imam au batalat utawa batal apa salatul imami salati imam ba'da wuqu'is sahwi ing dalem sause tumibane lali minhu saking imam au tarakal imamu as-sujuda jabron lil khalalil hasili fi salati au taraka utawa ninggal au taraka utawa senajan ninggal sapa al imamu imam ninggal as-sujuda ing sujud sahwi jabron krana nambeli lil khalali maring cacat al hasili kang hasil apa al khalal hasil fi salati ing dalam salati imam, maka meskipun seperti itu fayas judu mongko sujuda sapa makmum tapi makmum masbuk nih. Fayas judu mongko sujuda sapa makmum ba'da salamil imami ing dalem sause salami imam. Wa inda sujudi yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhu. Wa inda sujudi lan nalika sujude imam. Wa inda sujudi lan nalika sujude imam. Kalau imam sujud sahwi yalzamu wajib al masbuqa ing makmum masbuk, al masbuqa ing makmum masbuk wal muwafiq lan makmum muwafiq apa mutaba'atu anut ing imam wa illam ya'rif senajan orang ngerti sapa makmum annahu ing sak temene imam iku saha lali sapa imam gak ro apa-apa. Oh sujud sahwi apa salahe? Ya sudah ikut aja. Wa ilalan lamun ora taba'ahu batalat mongko batal apa salati makmum. Ya Allah ya Rabbi ya Karim in alima lamun ngerti sapa makmum, ngerti wa ta'ammadalan moho sapa makmum wa yu'iduhu lan balenono ing sujud sapa al masbuku makmum masbuk natban kelawan sunnah
akhira sholati nafsi, ing dalem akhire sholati awak dhewe ne masbuk, ing dalem akhire sholati awak dhewe ne masbuk, lali sahwi ora krana laline makmum, ora krana laline makmum, aisahwil makmum tegese laline makmum, halal qudwati ing dalem tingkah jamaah, khalfa imamin ing dalem burine imam, ing dalem burine imam, fayatahammalu anhul imam, fayatahammalu mongko nanggung ing sahwu, mongko nanggung ing sahwu anhu saking makmum sapa al imamu imam, tapi imam yang bisa menanggung niku al mutatahhiru kang suci sapa imam, lal muhditsu ora imam kang hadas, lal muhdisu ora imam kang hadas, wala dzu khabatsin lan ora imam kang duweni najis, lan ora imam kang duweni najis khafiyin kang samar apa khabas, bi khilafi sahwi kelawan bedani laline makmum, kelawan bedani laline makmum, ba'da salamil imami ing dalem sakwise salame imam, fala yatahammalu mongko ora bisa nanggung, mongko ora bisa nanggung sapa imam ing sahu lingkidhail qudwati krana tutuke jamaah, krana tutuke jamaah. Terakhir walau dhanna al makmumu salamal imami, walau dhanna lan lamun nyono, walau dhanna lan lamun nyono sapa al makmumu makmum nyono salamal imami ing salami imam, salamal imami ing salami imam, fasallama nuli salam sapa makmum, ternyata fabana nuli pertelo apa khilafu dhannihi sulayane penyonone makmum, dikira wis salam ternyata belum salam, salama mongko salamo sapa makmum, salama mongko salamo makmum, ma'ahu sertani imam, ma'ahu sertani imam, wala sujudalan ora ana sujud, wala sujudalan ora ana sujud iku maujud, li'annahu krana sak temene salamul makmum, li'annahu krana sak temene salamul makmum iku sahwun lali, iku sahwun penggawe lali, fi halil qudwati ing dalem tingkah jamaah, fi halil qudwati ing dalem tingkah jamaah, far'un sampun. Sekarang lanjutkan ngaji kemarin nyampe walinak limat lubin kauliyin, walinak limat lubin kauliyin ghairi mubtilin naqluhu ila ghairi mahallihi walau sahwan. Sekarang masih melanjutkan pembahasan tentang sunnah sujud sahwi. Kemarin yang nomor 1, sunnah untuk melakukan sujud sahwi bila mana meninggalkan satu sunnah abad dari sekian sunnah abadnya sholat. Selama ini kan awak ngerti ini sing jenenge sujud sahwi ku sunnahe ketika meninggalkan sunnah abad. Padahal sunnah sujud sahwi itu nggak cuma karena sunnah abad, tapi karena banyak hal. Termasuk ini sekarang, sunnah melakukan sujud sahwi ketika linak limat lubin kauliyin ghairi mubtilin naqluhu walau sahwan. Hukumnya sunnah sujud sahwi dikarenakan memindah sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang tidak membatalkan bila mana dipindah ke selain tempatnya. Betul diruk? Gak dulu. Sunnah sujud sahwi karena memindah sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang tidak membatalkan ketika dipindah pada selain tempatnya. Yes.
Yang kedua sunnah sujud sahwi itu ketika terjadi pemindahan matlub qauli. Matlub itu sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan itu bisa rukun, kewajiban, atau bukan rukun, kesunahan. Sama-sama diperintahkan. Pokok yang bentuknya adalah ucapan. Ucapan ya, bukan tindakan. Di mana bila mana hal itu dilakukan, itu tidak membatalkan. Ketika terjadi pemindahan, itu tidak membatalkan. Maka sunnah sujud sahwi. Contoh yang rukun. Kafatihatin wa tasyahudin au ba'di ahadima. Contoh Fatihah atau tasyahud atau sebagian Fatihah sebagian tasyahud. Misalnya, kamu sholat lindur, Pak. Kamu sholat lindur. Fatihah itu kan rukun. Rukun itu berarti sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan. Kok kamu baca Fatihah tidak pada tempatnya? Wae rukuk. Alhamdulillah. Tahu para pengelindur ngono? Kata tahu. Wah, khusyuk tenan salat itu. Lah aku tahu ngono. Kadang kan, Pak. Gak apa jenenge. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi bacanya malah nggak subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi baca yang lain. Misalnya, waktu rukuk kamu malah baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini namanya naqli matlub qauli. Memindah sesuatu yang diperintahkan. Yaitu bentuknya rukun, Fatihah ini. Yang itu berupa ucapan. Yang bila mana hal itu dipindahkan kepada selain tempatnya, mestinya dibaca ketika berdiri. Kok dibaca pada saat rukuk, maka itu tidak membatalkan. Tapi sunnah untuk sujud sahwi. Paham? So tasyahud. Kowe ngate kok at-tahiyatul. Bacane gak sinkron bi mana ya? Ngate kok at-tahiyatul. Kok tasyahud sih? Tasyahud, bacaan tasyahud yang notabene-nya wajib, tasyahud akhir kan bacaannya wajib. Kok kamu pindahkan tidak namanya terjadi naqli matlubin qaulin, pemindahan sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang bila mana itu dilakukan tidak sampai membatalkan tapi dianjurkan untuk yang namanya sujud sahwi. Au ghaira ruknin, ataupun memindahkan matlub qaulinya itu bukan berupa rukun. Jadi bisa rukun ataupun selain rukun. Selain rukun apa contohnya? Kasuratin ila ghairil qiyami wa qunutin ila ma qabla ruku'i au ba'dahu. Contoh, membaca surat. Baca surat itu kan nggak rukun. Sunnah kan diperintahkan tetap. Cuma gridnya nggak sampai wajib. Contoh baca surat, kamu pindah mestinya baca surat itu berdiri. Kok kamu pindah pada selain berdiri? Wairo kok inna a'toina kal kausar. Ataupun kamu memindahkan konut. Konut yang notabene-nya matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, meskipun nggak sampai wajib, tapi sunnah. Kamu pindahkan kepada selain posisinya konut. Konut itu mesti mari rokok konut. Wae rokok kok konut. Utawa sadurunge rokok konut. Yes, pokoknya dipindah lah. Ataupun dipindahnya itu bukan dipindah tempatnya, tapi dilakukan tidak pada waktunya. Au ba'dahu fil witri fi ghairi nisfi Ramadan ats-tsani. Dilakukannya setelah rukuk. Berarti waktu i'ti kan memang waktunya ya. Kan memang tempatnya ya. Tapi dilakukannya pada sholat witir yang tidak pada separuh kedua bulan Ramadan. Maka bukan tempatnya. Paham maksudnya ya? Yes. Maka itu juga sama. Fayas judulahu, sunnah untuk melakukan sujud sahwi ketika melakukan itu. Yes. Paham kan? Paham. Pokok sunnah sujud sahwi itu yang kedua, bukan yang kemarin kan karena meninggalkan sunat. Yang kedua karena memindah sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, baik itu rukun seperti Fatihah ataupun sesuatu yang berupa ucapan itu sunnah, bukan kewajiban. Contoh seperti baca surat dipindah tidak pada tempatnya. Wai rukuk maca surat, wai i'tidal Fatihah,
Maka ketika terjadi seperti itu, kamu sunnah untuk sujud sahwi. Kau tahu sebagai ngono, Ban? Tahu nanti ya. Nah, kayak ngono sujud sahwi ya. Baru gak tahu soalnya saya. Katakan tahu ngono. Betul nanti ya. Amma naqlul fi'li fa yubtilu ta'ammudu. Karena yang dihukumi tidak membatalkan itu adalah pemindahan makhluk qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan. Maka kalau pemindahannya itu adalah sesuatu yang diperintahkan yang berupa gerakan, maka pemindahan itu tidak pada tempatnya adalah membatalkan bila disengaja. Paham? Paham? Kan tadi ucapan. Mestinya Fatihah itu dibacanya pada saat berdiri, sebelum rukuk. Kok dibacanya pada saat rukuk? Maka nggak membatalkan, tapi sunnah sujud sahwi. Karena itu matlub qauli. Kalau matlub fi'li, sesuatu yang diperintahkan tapi bentuknya berupa gerakan, pekerjaan, tindakan. Maka gimana? Kalau itu dilakukan secara sengaja jelas membatalkan. Guys, waya rukuk faruk ini. Waya rukuk atau waya apa lah. Kok melakukan tindakan yang tidak semestinya? Guys, misalkan kamu habis baca Fatihah. Urutannya kalau setelah berdiri baca Fatihah ya rukuk, gerakannya rukuk. Kok kamu gerakannya nggak rukuk, sujud? Sengaja batal. Memindahkan sujud tidak pada waktunya sujud secara sengaja itu membatalkan. Beda dengan yang ucapan tadi, itu nggak membatalkan. Tapi sunnah sujud sahwi. Wa kharaja bi qauli ghairi mubtilin ma yubtilu kassalami wa takbirit taharrumi bi angkabbaru bi qasdi. Karena tadi itu sudah dikatakan bahwa sunnah sujud sahwi itu ketika memindahkan matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, yang bila mana dipindah tidak membatalkan, yang bila mana dipindah tidak membatalkan. Bukan ono juga. Maka mengecualikan sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, tapi bila mana dipindah itu batal. Lalu gak usah sujud sahwi, batal salatnya. Apa contohnya Gus? Meskipun berupa ucapan, tapi kalau dipindah membatalkan. Contohnya salam. Waya rokok Pak yo. Assalamualaikum. Kadek noleh, gak usah noleh, gak bahas noleh Pak. Bahas ucapannya. Gak usah bahas noleh. Assalamualaikum. Lu batal salatnya. Karena itu namanya memindahkan matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, yaitu bentuknya salam. Sujud sahwi ya Gus, gak bisa. Sujud sahwi itu kalau dipindahkan gak membatalkan sujud sahwi. Tapi karena salam ini tergolong sesuatu yang bila dipindahkan membatalkan, maka konsekuensinya adalah batal. Contoh lain adalah takbiratul ihram. Masa takbiratul ihram dipindah Gus? Bukan takbiratul ihram dipindah, tapi takbir intikal kamu niatkan sebagai takbiratul ihram. Mana bahasanya biangkab baru bikosti. Kamu mau lafadzkan takbir, tapi kamu niatkan takbiratul ihram. Mari sami Allahu liman hamidah. Ya, padahal kamu coba tuh mari san. Mari kan Allahu akbar. Kok kamu baca Allahu akbar? Kamu niatkan itu takbirnya takbiratul ihram, seketika batal salat kamu. Karena itu sama saja memindahkan bacaan takbiratul ihram, kamu pindahkan pada saat ketika itu. Ya sedetail itu. Penting Pak ini ngawur. Berang arti wong awam macam-macam. Kula misalnya ini ya ono apa misal. Kula gak Fathul Muin gak atas, Fathul Qorib gak ono. Pembahasan ini kirain. Fathul Qorib paling ya sunnah abad ditinggal sujud sahwi sunat. Jadi detail. Yes. Selesai yang kedua. Yang kedua kesimpulannya seseorang itu sunnah sujud sahwi ketika memindahkan sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang tidak sampai membatalkan bila mana dipindah. Itu sunnah sujud sahwi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wali sahwi ma yubtilu amduhu lahu ayisah. Yang ketiga sunnah melakukan sujud sahwi ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana sengaja membatalkan tapi tidak ketika lupa.
Baru koneksi ini rada apa aja. Sirup taruhan sirup. Walisah wima yubtilu amduhu lahu ajisah. Begitupun sunnah sujud sahwi. Begitupun sunnah sujud sahwi ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana disengaja membatalkan. Ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana disengaja membatalkan. Tidak ketika lupa. Tidak ketika lupa. Ruk, apa yang ketiga, Ruk? Nutut, Pan. Nyaret, Pan. Sunnah sujud sawi. Nutut nyaret ya. Enggak nutut. Sunnah sujud sawi Ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana dilakukan tidak ketika lupa. Loh. Tidak ketika lupa bandingannya sengaja, Mbak. Begitupun sunnah sujud sawi ketika lupa melakukan sesuatu yang ketika sengaja membatalkan. Yang ketika sengaja membatalkan tidak ketika lupa. Mulu. Gue mulai bingung awak. Oh, pencarian kok ngene. Begitupun dilakukan secara sengaja itu membatalkan, tapi tidak ketika lupa. Contohnya bagus, tatwili ruknin kasirin, kasiri uklin, kasiri sama. Kolili kalamin, kolili uklin, waziyadati ruknin fi'lin. Contoh, contoh. Memperpanjang rukun kasir. Kamu tahu rukun pendek, Ruk? Apa? Apa dalam sholat rukun? Rukun pendek itu i'tidal, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Gak boleh kamu berlama. Kok misalkan kamu berlama secara sengaja itu batal. Memperlama rukun pendek secara sengaja itu membatalkan. Tapi kalau memperlama rukun pendek secara tidak sengaja, hukumnya tidak membatalkan. Tapi sunnah sujud. Misalnya soalnya lunggu, kadang menikmati. Semari Usan, wajburni warfa'ni semari Usan, setutuk Usan. Tapi sih gak sujud-sujud aja, ngelamun. Lupa. Kalau dilakukan secara sengaja membatalkan. Tapi karena lupa, maka tidak membatalkan. Maka meskipun tidak batal, tapi ada konsekuensi untuk di akhir sujud sahwi. Paham ya? Atau contoh yang lumrah, ziyadati ruknin fi'liyin. Ketika kamu menambahkan rukun yang bersifat gerakan. Contoh, kue sujud tak telu. Ya? Sujud ya? Allahu Akbar oleh situ. Tangi Allahu Akbar subhana rabbiyal ya. Rabbu firli sampai selesai. Habis sujud kedua, Allahu Akbar. Kamu pernah nggak merasakan sujud kau lebih ya? Lur ta siji. Ya? Akhirnya anggap aja siji. Berarti tangi lunggu maneh, sujud maneh. Pernah? Pernah, Ruk? Gak pernah maneh? Terlalu khusyuk salat Fardu. Otomatis ketika kamu nanti sadar, tuh, telu tiba sujud mau. Ternyata sujud saya tadi 3. Berarti kamu menambahkan rukun fi'li. Menambahkan sujud yang notabene adalah rukun yang bersifat gerakan. Yang itu kalau dilakukan secara sengaja hukumnya membatalkan sholat. Tapi karena tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, tapi ada konsekuensi disunnahkan sujud sahwi. Contohnya nopo Gus? Contohnya banyak. Li'annahu shalla dzuhra khamsan wa sajada lis-sahwi. Karena Kanjeng Nabi itu pernah Faruk hebat. Ratau lali-lali. Kanjeng Nabi li'annahu. Karena Nabi itu pernah sholat duhur 5 rakaat. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Susuk piro, Ruk? Susuk 1. Ini nggak susuk 1 rukun. Susuk berukun-rukun di 1 rakaat. Nabi pernah melakukan sholat duhur itu 5 rakaat. Dan Nabi di akhir sujud sahwi. Karena menambahkan 1 rakaat, jangankan 1 rakaat, 1 rukun saja. Kalau dilakukan secara sengaja itu membatalkan.
Tapi kalau dilakukan atas dasar lupa, maka itu tidak membatalkan. Tapi di akhir sunnah sujud. Yes. Tapi dianggap kanjeng Nabi lali loh. Kanjeng Nabi lali berarti pikiran apa ya kanjeng Nabi kaila. Kanjeng Nabi itu tidak lupa, tapi memang diskenariokan lupa. Paham, Bro? Kamu tahu diskenariokan lupa? Lupa sama diskenariokan lupa itu beda. Lek lupa ya awakmu lupa. Kepikiran, ronopan kepikiranmu. Apa yo? Jadi petugas dakwah yang baik. Salat lali akhirnya, lali-lali. Nah, itu namanya lupa. Lek kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi itu diskenariokan lupa, karena Nabi itu hendak menjadi potret untuk umatnya. Lek kanjeng Nabi belas ora tau lali, lha umatnya lek lali malah sapa terusan. Contohnya salat ya, lek salat lali ini ya apa terusan? Kanjeng Nabi gak tahu ya, kan repot. Maka mau nggak mau kanjeng Nabi itu diskenariokan lupa. Ono kedadian kanjeng Nabi lali. Ngono lho, Pak. Jadi contoh. Wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahu aidan kakalamin kasirin. Karena yang dianjurkan sujud sahwi itu melakukan sesuatu yang ketika sengaja membatalkan, tapi ketika lupa tidak membatalkan, maka mengecualikan sesuatu yang jangankan sengajanya, lupanya pun membatalkan. Kan tadi itu sunnah sujud sahwi itu ketika melakukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja membatalkan. Ketika dilakukan secara lupa tidak membatalkan. Itu sunnah sujud sahwi kan. Maka mengecualikan sesuatu yang ketika dilakukan jangankan secara sengajanya, secara lupanya saja membatalkan. Maka nggak perlu kamu sujud sahwi, tapi sholat kamu batal. Contohnya apa? Kalamin kasirin, omongan yang banyak. Aku sembayang yo, mau ngomong nep, tuh nep, nep, tuh lali rek, kapan lali gini. Kalau kalam itu kalau kasir, omongan itu kalau banyak, ucapan yang banyak itu bukan hanya amdu yubtil, bukan hanya yang sengaja yang membatalkan, tapi sahu juga yubtil, lupanya pun membatalkan. Maka kalau itu gak ada sunnah sujud sahwi, batal salat kamu. Wa ma la yubtilu sahu wala abdu. Begitupun mengecualikan kasus hal-hal yang dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara lupa, sama-sama nggak membatalkan. Hal-hal yang dilakukan secara sengaja ataupun secara lupa, dua-duanya tidak membatalkan. Jangankan lupanya, sengajanya saja nggak membatalkan. Yes? Maka kalau itu sholat kamu tidak batal dan juga kamu tidak perlu sujud sahwi. Apa contohnya? Kal fi'lil qalili wal iltifati. Contoh gerakan yang sedikit, gerakan kecil. Contoh, sembahyang gak batal. Sholat kamu kalau gerak itu kan kalau begini batal Pak 3 kali. Tapi kalau kamu gini, ces, iki paku ini kau bablas. Iki nih sih ngobat, ya, mau sampai wabang nggak batal satu. Yes. Ini sesuatu yang namanya al-fi'lil qalil, gerakan sedikit, gerakan kecil itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu tidak membatalkan. Maka tidak perlu yang namanya sujud sahwi wal iltifat ataupun noleh. Faruk sembayang lali gak sadar. Faruk karek dalam lho yo, lek dalam saja. Dalam lagi saja gak ngomong dalam. Iltifat, kamu noleh, tes. Batal boten Gus enggak. Jangankan kok lupa, kamu sengaja menolehkan, menengokkan kepala kamu pun enggak batal. Maka iltifat itu termasuk mala yubtilu sahwu wal amdu. Sesuatu yang sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan. Maka kamu meskipun melakukan yang namanya nengokkan kepala ini, kamu tidak perlu untuk sujud sahwi. Enggak sunnah sujud sahwi. Model Mas. Fala yasjudu li sahwi wala li amdihi. Maka tidak perlu kamu sujud sahwi baik karena lupa melakukannya atau bahkan sengaja melakukannya. Yes. Kesimpulannya ada berapa? 3. Apa saja? Lupa. Waduh, angel. 1. Sesuatu yang ketika sengaja maupun secara tidak sengaja hukumnya tidak membatalkan sholat. Yes. Yang kedua, sesuatu yang ketika sengaja membatalkan sholat, tapi ketika tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Yes. Yang ketiga,
Sesuatu yang sengaja piye, Ruk? Sesuatu yang baik sengaja ataupun tidak sengaja membatalkan sholat. Telu ya. Ono sing sengaja gak sengaja nggak batalno sholat. Ono sing sengaja gak sengaja batalno sholat. Ono sing sengaja batalno sholat tapi gak sengaja gak batalno. Berarti sing kurang piro? Maksudnya kurang situ. Apa yang berarti? Sesuatu yang ketika tidak sengaja membatalkan sholat, tapi ketika sengaja tidak membatalkan. Tapi ini nggak mungkin ada. Karena hukumnya tidak sengaja mesti lebih ngono lho, makane gak ono. Telu tok iki wongane. Kesimpulannya 3 ini. Kalau sesuatu itu sengaja maupun tidak sengaja kamu membatalkan sholat, sengaja gak sengaja membatalkan sholat, contoh seperti gerakan yang banyak, omongan yang banyak, maka itu nggak ada konsekuensi sujud sahwi, tapi sholatnya batal. Yes. Yang kedua, sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja tidak membatalkan sholat, seperti noleh, nengok, maka itu juga tidak ada sunnah untuk sujud sahwi. Kalau yang ketiga, sesuatu yang ketika dilakukan sengaja membatalkan, tapi ketika lupa tidak membatalkan, maka kalau kamu lakukan secara lupa sunnah sujud. Apa contohnya? Menambahkan rukun, menambahkan rakaat. Itu kalau sengaja batal sholatnya. Tapi kalau lupa nggak batal, tapi sunnah sujud. Yes, kesimpulannya begitu. Wali syakin fima sallahu wahtamala ziyadatan. Yang ke berapa ini berarti? 4 ya. Sunnah sujud sahwi yang pertama karena meninggalkan sunnah ba'd. Yang kedua karena memindah matlub qauli. Yang ketiga karena lupa melakukan sesuatu yang ketika sengaja membatalkan. Lakukan sujud sahwi ketika terjadi keraguan. Tentang apa yang sudah dilakukan dan mungkin adanya kelebihan. Yang keempat, sunnah sujud sahwi ketika terjadi keraguan tentang apa yang telah dilakukan dan mungkin adanya kelebihan. Yes. Udah. Prakteknya begini, kamu sholat di akhir-akhir kamu ragu. Saya dapat 3 apa dapat 4? Sholatnya 4 rakaat. Sholat yang 4 rakaat. Saya dapat 3 atau dapat 4? Kalau saya dapat 3 berarti saya berdiri nambah 1. Tapi kalau saya sudah dapat 4 berarti saya tahiyat akhir, tasyahud akhir. Yes. Ini namanya terjadi keraguan tentang apa yang telah kamu lakukan. Yang sudah kamu lakukan berapa? 3 atau 4? Yes ya. Yes ya. Mau nggak mau kita kan harus ambil yang diyakini. Yes. Ambil yang kerantan kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeserkan oleh yang namanya keraguan. Kamu kalau misalkan begini, oleh telu tak oleh kan orang uang kan ini Pak, telu tak papat berarti telune yakin papate urung, masih ragu, maka keraguan kamu mungkin dapat 4 tidak bisa menggeserkan keyakinan kamu dapat 3, maka yang diambil adalah angka 3. Mau nggak mau kalau kamu ambil angka 3 kamu berdiri. Yes. Kalau kamu berdiri wahtamala ziyadatan, mungkin terjadi yang namanya kelebihan. Iya lihat dulu tenan. Ternyata papat. Berarti ini rakaat maka ketika terjadi keraguan tentang sholat yang telah kamu lakukan berapa rakaat dan mungkin terjadi kelebihan, maka di akhir nanti kamu sunnah sujud sahwi seperti yang dilakukan Nabi tadi. Yes.
li'annahu in kana zaidan fas-sujudu liziyadah wa illa falit taraddudil mujibi li du'fin niyah. Jadi ini alasan disunnahkannya sujud sahwi itu dalam praktek ini alasannya apa? Andai kata sholatnya betul-betul jadi 5, kan dapat 4 nambah 1 jadi 5, maka sujud sahwinya itu dalam rangka adanya tambahan yang kalau itu dilakukan secara sengaja membatal, tapi karena nggak sengaja nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Itu kalau kenyataannya 5. Wa illa, kalau kenyataannya memang 3 Gus tadi, berarti berdiri rakaat keempat betul, nggak ada tambahan. Terus kenapa perlu sujud sahwi? Valid taraddud al mujib li du'fin niyah. Adapun kok misal realitanya kamu benar-benar 4 rakaat, berdiri dari rakaat keempat betul karena baru dapat 3, maka sujud sahwi itu dalam rangka adanya ketidakmantapan yang menyebabkan niatan kita menjadi lemah. Kan bingung, lu tenan apa? Kamu kalau sholat dalam kondisi begini, ngadekmu rakaat selanjutnya lu gak mantep, tenan lagi papat, ngono ya, gak limo tah. Itu namanya at-taraddud al-mujib li du'fin niyah. Itu namanya kebimbangan yang betul-betul melemahkan niat kamu. Maka kalau begitu sujud sahwi kamu dalam rangka itu. Jadi misalkan realitanya sholatnya jadi 5 rakaat, berarti sujud sahwinya untuk rakaat kelima. Yes. Untuk tambahan. Tapi kalau realitanya sholatnya benar-benar 4 rakaat, maka sujud sahwinya untuk at-taraddud, untuk kebimbangan yang itu mengharuskan atau memunculkan yang namanya kelemahan niat. Falau syakka asalla salasan am arba'an masalan atabirakatin. Maka kalau seseorang ragu apakah sholatnya sudah dapat 3 ataukah sudah dapat 4, maka atabirakatin, dia tetap harus menambahkan 1 rakaat. Karena yang yakin adalah 3, 4-nya adalah keraguan. Sedangkan keraguan tidak bisa menggeserkan keyakinan. Li'annal asla adamu fi'liha. Karena yang asli, karena al-aslu kamu belum melakukan rakaat yang keempat. Jadi dalam fikih itu banyak kaidah, Pak. Ada al-aslu al-adam. Ada al-aslu baqa'u makan ala makaron lain-lain banyak. Oh yang ini oleh telu tak oleh papat. Yo al-aslu al-adam. Selama kamu belum ada kemantapan kamu melakukan rakaat yang keempat, berarti belum. Maka karena kamu dianggap belum, kamu harus berdiri nambah 1 rakaat, itu rakaat yang keempat. Tapi wa yasjudu li sahwi. Jangan lupa nanti di akhir sunnah sujud sahwi. Karena terjadi keraguan tadi. Saya ingin ini. Sunnah sujud sahwi itu alasannya kan kalau misalkan realitanya itu rakaat kelima, berarti untuk rakaat kelimanya. Yang itu kalau dilakukan secara sengaja membatalkan. Tapi karena tidak sengaja tidak membatalkan, tapi sujud sahwi. Tapi kalau realitanya 4, maka itu sebagai bentuk ganti atas kebimbangan yang terus menghantui kamu, maka dilakukan sujud sahwi. Jadi pertanyaan ini, kalau kebimbangan itu di tengah-tengah rakaat terakhir hilang, kan tadi masih bimbang ya, di rakaat terakhir kamu yakin betul, aku yakin pol, ini rakaat keempat, berarti sudah tidak ada kebimbangan. Pertanyaannya, kamu tetap sunnah sujud sahwi nggak? Tetap sunnah sujud sahwi nggak? Kan tadi begini, kalau realitanya kelima berarti untuk rakaat kelimanya sujud sahwi. Tapi kalau realitanya rakaat keempat berarti untuk nembeli kebimbangan. Lah ini kebimbangannya sudah hilang. Kebimbangannya sudah hilang total. Mantep pol kan? Oh yakin pol apa timu? Saya eling soal. Pertama mau surat ini, kedua surat ini, ketiga kadik surat, kepapat duru. Ketika keraguan kamu, kebimbangan kamu sudah hilang total, apakah kamu tetap sunnah sujud sahwi? Wa inzala syakkuhu qabla salam. Meskipun kebimbangan kamu sudah 100% hilang sebelum kamu salam, tetap sunnah sujud sahwi. Kok aneh Gus yo? Kok kebimbangan hilang kok sunnah sujud sahwi? Li'annahu bi antadzakkara qablahu annaha rabi'atun. Misalkan kamu ingat betul sebelum salam, pas kabeh salam itu papat ya, asli papat, 3 kali mau papat, mantap papat. Berarti kebimbangannya sudah hilang. Sunnah sujud sahwi, sunnah tetap. Kenapa kok sunnah? Padahal kebimbangannya sudah nggak ada.
Litaraddud fi ziyadatiyah. Karena pada saat kamu berdiri di rakaat keempat kamu ada kebimbangan. Paham mesti ora? Bukan masalah kebimbangan itu terus ada sampai akhir, tapi di saat kamu berdiri untuk melakukan rakaat terakhir kamu, meskipun itu realitanya rakaat keempat, kamu dalam kondisi adanya kebimbangan. Bisa dipaham? Paham, Pak? Paham ya? Jelas paham, Nopan. Intinya begitulah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, wala yarji'u fi fi'liha ila dhannihi wala ila qawli ghairihi au fi'lihi. Sekarang begini. Gus, kalau misalkan terjadi keraguan tentang rakaat sholat, lek gandol kancane oleh ora. Bisa kamu gandol kancamu ya? Hah? Aku biasanya mbayang makmum masbuk ngono ora oleh biro ya. Hah? Ya ora, tau ngono tos ya. Delok Faruk ae wong traktir bareng Faruk kok mau. Lek Faruk kemarin ngene loro. Berarti loro waduh. Kadang lakon dendane mbek Kirtos. Sujud enggak tangi-tangi Kirtos. Kita Faruk tangi. Lo guyu. Lek tenan berarti. Lek Faruk tangi kok mereng, berarti aku mereng bisa. Hah? Kan ngono ya. Kita ngono ya. Lek Faruk ora tahu ngono. Bisa. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita menjadikan acuan seseorang dalam ketentuan rakaat kita? Telu tak papat ya. Melok Faruk kae. Aku sudah tak susu ini didik. Padahal wis mari subhana rabbil ala bihamdi. Tapi gak tangi-tangi. Mergo bingung iki papat tak telu bingung. Pokoke lek Faruk mari tangi ketok miring berarti aku melok miring. Lek Faruk kadek ngatek aku berarti ngatek. Di sini dikatakan wala yarji'u fi fi'liha. Berkaitan masalah perilaku kamu dalam sholat berapa jumlahnya, kamu tidak bisa menjadikan acuan marjek, tidak bisa menjadikan acuan. Apa yang jadi acuan? Udon. Satu, prasangka kamu nggak bisa. Pokok nggak yakin nggak bisa. Satu. Wala ila qauli ghairi. Begitupun yang dijadikan acuan adalah ucapan orang lain, nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya kamu sholat telu ngadeg di juara Faruk tos sembayang wis papat tos ngadeg kae tos di bapak-bapakku. Kamu nggak bisa menjadikan ucapannya orang lain sebagai acu wala ila fi'lihi, dan tidak bisa dijadikan acuan perilaku orang lain. Terus karepane sujud suwe-suweno wa bil ala bihamdi subhanahu sampai oleh 11 Pak ngenteni Faruk tangi lho oleh 11 sampean. Loh 11 sih gak tangi Faruk rek, padahal 11 wis mentok ya wajane ya. Waduh, karena kepingin ngerti Faruk ini kok kepingin model piye. Begitu Faruk miring, Kertos melok miring. Nggak bisa kamu jadikan acuan orang lain. Kenapa? Iya lek sing mbok dadekno acuan gak salah pisan. Padahal mbok dadekno acuan Faruk mau delok pinggir pisan. Miring. Miring apa ngadeg? Repot ki, Pak. Iya lek Faruk ki bener. Padahal Faruk mau ngenteni awakmu ya. Ngenteni awakmu. Kerupuk kesuwen ya penten-tentenan mau. Suwe derek Kertos jare Faruk. Gak kuat iki kan. Oleh delok sujudnya suwe berarti miring bareng ini ya. Akhirnya Faruk miring. Tiba-tiba kan malah Faruk lah. Pas setel ngono ki makane. Gak bisa. Tidak bisa menjadikan acuan orang lain sebagai total tolak ukur rakaat kita itu gak bisa. Kenyataannya ngono soalnya, Pak. Kadang mungkin tentenan. Kertos ngenteni Faruk tangi, sing Faruk ngenteni Kertos tangi. Cuma pada suwe nih dari Faruk, aku tahu krungu, sujud iku lek suwe berarti sujud rakaat wah, miring berarti. Faruk miring. Begitu Faruk miring ngambil kita jadikan acuan, oh berarti miring. Nah, padahal bodoh setel. Gak ada yang bener yang ini. Maka nggak perlu menjadikan acuan orang lain. Kemantapan kamu berapa? Saya yang mantep 3, Gus. Kalau 4-nya masih mungkin iya, mungkin enggak. Oh berarti 3. Ngono lho, Pak. Wa ingkanu jam'an katsiran. Meskipun orang yang kan hendak kamu jadikan acuan itu orang banyak. Berarti 10, Gus. Aku ijen. Masa kan jadi acuan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Selama malam ya belum ada tawatur. Selama belum sampai pada angka yang istilahnya dalam riwayat-riwayat itu disebut dengan angka yang mutawatir. Mutawatir itu angka yang sangat tidak dimungkinkan terjadi kebohongan. Itu namanya mutawatir. Jadi kalau sudah angka mutawatir itu angka yang gak mungkin terjadi kebohongan, wong mutawatir. Karena zaman saiki berapa angka orang yang gak mungkin terjadi kebohongan itu? Hah?
Piro lek zaman saiki? Berapa angka orang yang tidak mungkin terjadi hubungan? 10? Seiso yo. Seiso yo. Berarti kamu khawatir yo. Lek jariku lek zaman saiki masih 300 juga iso gedung DPR contohnya, Pak. Pangel ya. Lha mutawatir zaman saiki rada sulit kok. Loh. Fikih itu kan sebenarnya begini. Kalau angka itu angka yang tidak mungkin berbohong. Kan ada tuh Pak, angka itu yang nggak mungkin ittifaq sepakat atas kesalahan hubungan itu nggak mungkin. Nah, zaman saya kita piro ngono lho. Hah? Lek 10 yo kok kali kok Pak saya. Hah? Saya kata iso kok saya. Ya sembuh lah berapapun angkanya itu. Pokok angka yang nggak mungkin sepakat atas hubungan. Itu baru. Tapi kalau angka-angka baru 5 orang, 10 orang kamu jadikan acuan nggak bisa. Lho Gus, lah wong kancaku lho Gus 10 miring kabeh, mosok aku ngadeg dhewe. Lah ya lucu ah. Karena mungkin 10 teman kamu itu yang salah, kamu yang benar. Selama kamu yakinnya 3, 4 yang belum yakin, berarti kamu masih dapat 3. Kamu harus punya pendirian seperti itu. Aku tahu Pak sembayang, tapi sembahyang. Aku lek sembahyang mung mantep pol anane. Terus orang urus wong aku. Masih lawane sak masjid gak ngeres aku. Lho iki tak kandhani. Aku tahu ngimami Ramadan. Tapi gak sembahyang maghrib, sembahyang isya. Imam tarawih lho. Kan mestinya 4 rakaat. Nang daerah kono, nang Gunung Sari. Saksi akeh Gus Wasil melo, Rahmat melo, Cakojin melo. Sembahyang pas waktu sujud rakaat kedua terakhir itu aku mamang. Iki 3 tak papat, ini 3 atau 4 ya. Nek 3 atau 4 berarti kan ngono ya. 3 yo ngadeg cecek aku wak tangi. Allahu Akbar coba cek ngene. Sak masjid itu padahal aslinya realitanya sudah dapat 4. Sak masjid itu aku muatep. Allahu Akbar, langsung sak masjid itu melok adeg kabeh. Hah? Sak masjid melok adeg kabeh. Sing salah sapa? Juga salahku. Karena urusan begini ini urusan personal. Kalau kamu selaku makmum sudah mantap rakaatnya dapat 4, jangan berdiri. Meskipun imam kamu berdiri. Kalau kamu ikut imam berdiri padahal kamu yakin rakaatnya sudah dapat 4, sholatnya malah jadi batal. Imamnya ngadeg ya Gus. Lah piye gak ngadeg wong imamnya ragu. 3 atau 4, ya 3 toh. Berdiri itu kewajiban itu memang. Lek sampean yakin papat yo lungguh wae enten ono ya. Kan begitu teknis. Wah, aku begitu ngadeg Pak. Cek. Bayar. Sampai akhir sak masjid melok kabeh. Begitu aku mari salam, takoni Rahmat aku. Gus sembayang gangsal. Sing gangsal sapa to? Lho niku gangsal jenengan ngadeg. Yo salammu dhewe melok wong prosoku papat kok ta. Itu pasti. Maka jadi orang itu harus punya. Yo ngono kuwi mau lah, Pak. Lek wis mantep papat yo cuma melok ngadeg. Tapi tetap duduk. Lah imamnya berdiri, Gus, tunggu duduk. Kalau kamu nggak sabar, keburu-keburu, salam duluan. Mufarokoh, niat berpisah, salam duluan. Tapi kalau kamu mau menunggu, tunggu sambil duduk, imamnya nanti tasyahud akhir, kamu ke tasyahud akhir, salam bareng imam. Rakaatnya gak lucu Gus. Takbir bareng, salame bareng, tapi situ tambah ngadeg. Ya wis, dikulin hukmu. Masing-masing berdasarkan keyakinannya. Ya kan ngono Pak. Monggo mantep papat ngene ya papat ngene. Imam munggu mantep papat ngene yo ngene wes lho. Karena masing-masing mungkin pada kesalahannya masing-masing. Paham maksudnya ya? Mungkin sing pangga jagung moyo salah, munggu imam aku tetap telu. Mungkin menurut kamu imamnya yang salah sudah dapat kok berdiri. Paham ya? Ya Mas yo cara didelok fenomena ya lucu. Masjid sembayang takbir bareng. Hah? Marno kok akhir gak bareng ngono. Situ ngadeg, situ logo. Marno sing mampu sing gak jelas bingung. Aku melok ngadeg melok logo. Ngono kok ana, Pak. 60 saya ben nang pondok tahu menangi zaman kayak ngono. Jenenge arep pondok ya sembayang gak konsen. Lebih piro iki. Ya mung ngadeg. Sing mulyane ana sing lungguh. Aku balik sing lungguh sing ngadeg. Lek aku jelas balik sing lungguh ya. Gak nambah ya. Gak repot-repot. Ya Allah, ya Allah. Pun wa amma ma la yahtamilu ziyadatan ta'an syakka fi raqatin sa'mantan la yudbisu ila akhiri wallahu a'lam bissawab.